Saya sudah terima 100 juta kan Bang? Sudah Belum clear, lewat itu sebentar. Pak, sudah lewat. Enggak Bang, kalau cuma 99 juta apakah sudah lunas Bang? Belum, kurang 1 juta. Oke, jadi harus 100 juta ya? Harus. Nah, uang 100 juta itu Abang kasih ke saya. Kalau saya tidak terima 100 juta itu, maka saya akan tetap dihukum Bang. Betul. Abang sudah berbaik hati ke saya tidak? Terkait dengan pembunuhan terhadap Yesus itu, menurut Elohim, apakah boleh membunuh Yesus? Menurut Elohim. Kalau tadi Edis, dia mengatakan bahwa ketaatannya Yesus yang menyelamatkan Kristen, berarti taat kepada yang menyalib Yesus. Silakan. Silakan Bang. Ya, pertanyaannya itu kan sederhana ya kan Bang, pertanyaannya boleh nggak? Siap. Iya kan? Betul. Ya. Sebelumnya biar fair gitu ya kan Bang. Jadi biar Abang dapat jawaban. Jadi ini versi aku ya Bang. Kalau kita mengikuti mulai dari zaman Perjanjian Lama, mulai dari kitab Yesaya, Siap. ya. Ya. Mulai dari kitab Yesaya sudah tampak bahwa Yesus itu adalah sosok yang telah dijanjikan. Sudah sampai situ kita bisa sepaham Bang, bahwa Yesus adalah sosok yang telah dijanjikan sejak para zaman Nabi. Ya. Terus Maka bisa kita lihat bahwa korelasi Yesus dengan hukum keyahudian, dia kenapa bisa tahu tentang kitab para nabi? Karena dia adalah sebelumnya berlatar belakang sebagai seorang Yahudi. Ya kan? Nah, berangkat dari situlah maka Yesus itu adalah Mesias yang telah dijanjikan sejak zaman para nabi. Maka kehadiran Yesus itu adalah bentuk tunduknya dia kepada Allah yang menyuruh dia. Nah, di mana kita bisa melihat itu? Sama seperti yang dikatakan tadi, kalau kami orang Kristen tidak mengenal apa nama dalil, tapi kami mengenal itu adalah ini, Alkitab. Sudah? Nah, yang penting kita ketahui itu ya Bang, kami orang Kristen, kami tidak disuruh sebagai penghafal kitab, tetapi kami disuruh sebagai penghayat firman Tuhan, ya. Jadi yang bisa aku share untuk Abang ya, kami lebih Alkitab itu kami imani sebagai Allah yang berbicara langsung. Sudah Bang? Jadi hubungannya dengan tema kita khotbah Anda ini ya Bang? Ya. Terus. Hubungannya dengan itu adalah bahwa Yesus itu memang benar-benar harus mati dibunuh, bukan karena iblis. Tadi Abang kan bilangnya Yesus tunduk kepada iblis. Mana dalilnya? Tidak ada dalil. Kita berbicara yang tertulis. Kita berbicara yang tertulis. Iya, mana tertulis di mana? Sudah? Dalil itu tertulis di mana? Silakan. Iya, silakan. Jadi sudah. Terima kasih teman-teman Kalau di kita YouTube. membaca dari Injil itu sendiri, bahwa benar-benar Yesus itu kita lihat dari Matius ya. Enggak. Anda berbicara mengenai pencipta langit dan bumi yang menginginkan orang benar mati untuk kalian orang-orang berdosa. Mana firman Tuhannya? Bahwa Yesus dinubuatkan datang untuk mati menyelamatkan orang-orang berdosa, itu di mana Tuhan berfirman seperti itu? Kan cuma iblis yang punya pekerjaan penyaliban itu. Tadi saya tanya Edis, katanya tidak ada. Dari Elohim tak ada. Yang menginginkan bukan Elohim. Berarti tidak ada nubuatan dari Elohim. Yang menginginkan iblis. Berarti bukan Tuhan yang menginginkan, tapi iblis. Gimana dong? Edis akui itu. Oke Bang. Kalaupun memang Abang
lebih tahu menurut abang tentang Alkitab kami, coba berikan. Kenapa abang bertahan mengatakan iblis yang menjadi dalang penyalipan? Satu, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Saya hafal dan saya paham. Kamu tidak hafal dan tidak paham. Kamu yang punya Bible. Go ahead. Kamu oke. Nah, di situ Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang Kristen. Oke? Amsal 6 nomor 16. Keluaran 23. Keluaran berapa? 23. Ayat? Nomor 7 nomor 8. Abang nggak salah baca itu. Tidak. Pertama kan bang, kita harus melihat Keluaran ini bukan sebagai satu bagian yang lepas ya. Kamu mau mengajarkan saya yang lebih paham daripada Anda yang saya yang ngajarin. Dari mana ilmunya? Anda yang tidak tahu, malah saya yang tahu, Anda tidak tahu. Habis itu Anda yang mau ngajarin saya. Hanya gara-gara kamu yang punya kitab. Anda yang merasa mau ngajarin saya. Oke. Sekarang Anda baca dulu. Baca dulu dalilnya. Baca dulu dalilnya. Baca. Oke. Baca. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Harus. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ya. Sedangkan Terus pola yang dibangun oleh orang Kristen, Yesus orang benar, betul? ya. Orang Kristen adalah orang yang tidak benar, betul? Abang berani bilang gitu? Lalu buat apa Yesus disalib kalau kalian sudah benar? Kami dibenarkan setelah kematian Penyaliban. Yesus Nah sendiri. itu makanya saya tanya. Yesus orang benar. Iya, Bang. Oke. Yesus orang benar. Pakai logika sederhana. Tunggu. Yesus orang benar. Tadinya orang Kristen adalah orang yang tidak benar. Betul? Bukan kita. Gini bang, kami disebut Kristen setelah Yesus disalibkan dan itu adalah puncak keselamatan. Iya. Dengarkan saya. IQ-nya pakai. Yesus orang benar, Kristen orang yang tidak benar. Orang benar ini dibunuh untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Betul? Ya, kalau Berarti Kristen itu, ya. berarti Kristen tadi adalah orang yang tidak benar. Nah, sekarang dalilnya dusta, kau harus menjauhkan dirimu dari dusta. Orang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang Kristen. Oke. Orang yang bersalah. Ini bang, kitab Keluaran ini adalah isi khotbah hatimu. Musa kepada orang Israel. Nah, sekarang kamu baca. Jangan ajarin saya. Anda baca Lukas 24 nomor 44. Aku Yesus berkata kepadamu bahwa aku memang harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Jangan berkhotbah di sini. Berarti harus merujuk kepada Taurat. Keluaran kitab Taurat atau bukan? Oke. Yesus tidak mengatakan aku harus pergi dengan apa yang tertulis di Perjanjian Baru, tapi di Taurat. Di Taurat, Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah, apalagi sampai membunuh orang benar. Berarti kesalahan fatal dalam agama saudara, karena konsep orang benar menebus orang yang tidak benar. Itu sudah tidak benar. Oke. Begini bang. Silakan. Semisal kalau kita di suatu peradilan, ya, di suatu peradilan, kita di peradilan itu adalah orang yang diletakkan sebagai orang bersalah. Maka siapa yang bisa membela kau adalah orang yang benar. Tidak mungkin sesama penjahat membela penjahat.
maka kita butuh orang benar untuk membela kita. Oke, baik. Ya kan? Sampai sini. Orang yang tidak bersalah ini dituduh membunuh. Lalu kemudian ada yang membela orang yang tidak membunuh ini dengan cara dibunuh. Sekarang pembelaan macam apa ini? Pembelaan macam apa? Orang yang tidak bersalah dibela dengan orang benar dengan cara membunuh pembelanya. Bagaimana ceritanya? Analogi Anda itu hancur berantakan, sama seperti Edis. Gini ya Bang. Ya. Abang berbicara, aku mendengar. Oke. Iya. Jadi kalau kita membaca sejarah perkembangan ilmu pengetahuan ya Bang ya. Dulu saya lupa Galileo Galilei, dia dihukum. Dia dihukum karena dia menganggap bahwa bumi mengelilingi bulan. Dia dihukum mati. Tetapi setelah ilmu berkembang, barulah didapati ternyata bulan yang mengelilingi bumi. Nah, sama seperti itu Bang. Pada zaman itu, orang Yahudi membunuh Yesus karena ketidakpahaman mereka. Nah, kalau sekarang kami orang Kristen ini, setelah kami menerima pengajaran, kami barulah mengerti, oh ternyata ini nubuatan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Bentar. Oke. Ini dibatasi 10 menit. Ini gimana solusinya nih teman-teman? Kok bisa ada pembatasan? Sabar dulu. Ada pembatasan live saya 10 menit. Kenapa bisa teman-teman? Gimana solusinya nih? Live abang nggak tahan dengan kebenaran ini Bang. Gimana? Oh nggak apa-apa. Oh iya, lanjut. Silakan. Ini Bang. Udah. Kalau Alkitab ini menceritakan 90% tentang cara Allah memperbaiki kesalahan Adam dan Hawa. Hubungannya maka dengan yang tadi materinya apa? Materinya adalah apakah Tuhan membolehkan membunuh orang benar? Tidak. Ini bukan konsep. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh? Bang, gini ya, kayak mana bilang sama abang ini ya? Lah, Yesus boleh dibunuh nggak menurut gini Tuhan? Ya, Bang? Menurut Tuhan boleh nggak Yesus dibunuh? Itu sudah dinubuatkan. Berarti boleh? Sebagai korban pendamaian. Berarti boleh? Itu sudah dinubuatkan. Berarti Bang. Boleh? Atau itu hanya alasan kalian? Itu sudah dinubuatkan. Itu sudah dinubuatkan. Boleh? Ya. Boleh dibunuh orang benar? Itu kehendak Bapa, maka kehendak Bapa tadi apa nggak cukup Keluaran 23 tadi kehendak Bapa jangan kau bunuh orang benar, itu kehendak Bapa? Tidak Bang. Hah? Kenapa dibilang orang benar? Bahwa sekumpulan orang Israel itu mereka harus dikasih arahan agar mereka melindungi sesama mereka. Loh, itu orang benar tidak boleh dibunuh kalau dilanggar dosa. Pertanyaannya saya kepada saudara, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap orang benar, termasuk iblis, mau agar Adam dan keturunannya dibunuh? Itu keinginan iblis atau keinginan Tuhan? Orang benar dibunuh. Oke Bang, udah. Jadi gini Bang. Loh, Anda menyepelekan pertanyaan saya. Yang Yesus itu. Dengar dulu, dengar. Ya, aku ini menjawab. Dengar dulu, saya singkatkan. Iblis tahu kalau Adam makan buah pengetahuan maka dia mati hari itu juga. Iblis tahu. Maka iblis mau Adam mati. Sehingga iblis datang menipu. Maka apa yang terjadi? Adam mati. Sekarang Tuhan melarang membunuh orang yang benar. Apa upaya iblis? Memutarbalikkan itu. Bunuhlah orang benar. Supaya kamu hidup. Cara iblis kepada Adam dan cara iblis terhadap Yesus itu berulang. Siapa yang membunuh Yesus menyebabkan manusia masuk ke dalam dosa, bukan manusia selamat dari dosa.
Karena ada perintah, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, menurut saudara, siapa yang mau Yesus disalib? Elohim atau iblis? Itu adalah kehendak Bapa. Berarti Bapak yang mau. Tidak ada Tolong di dalil. dalam narasi ini. Tolong kasih dalil. Di mana Bapak mau membunuh orang benar demi menyelamatkan orang Kristen, orang berdosa? Silakan. Dalil. Gini ya Bang. Atau yang tadi aja dirubah bunyinya. Keluaran 23 itu dirubah aja lagi, direvisi. Bunuhlah orang yang bersalah, yang benar. Bunuhlah orang yang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan akan menyelamatkan orang bersalah, yaitu Kristen. Gitu. Kita rubah ya. Boleh? Keluaran 23 itu tidak merujuk kepada Yesus. Yesus merujuk ke situ. Lukas 24:44. Yesusnya yang merujuk ke Taurat. Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Aku orang benar. Apa kata Taurat tentang orang benar? Boleh dibunuh atau tidak boleh? Oke, Bang. Gini ya, Bang. Di sini, kalau memang ayat itu merujuk kepada Keluaran, dia di bawahnya ada catatan kaki. Di sini tidak ada sama sekali Lukas 24 ayat Itu 44 tidak ada merujuk kepada itu kitab Anda. Itu bukan kitabnya Yahudi. Tunjukkan sama saya kalau memang Anda mempelajarinya. Ya, kitabnya Yahudi yang Anda baca tadi apa? Boleh nggak membunuh orang benar? Abang kan kekeh, udah? Abang kan kekeh bahwa Lukas 24 ayat 44 ini merujuk kepada Keluaran tadi. Tetapi di sini catatan kaki Yesus tidak merujuk ke situ. Coba Anda bacakan ke saya Lukas 24 nomor 44. Bacakan ke saya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ya? Taurat kan, Bang? Kitab Taurat. Gini, Bang. Kitab Taurat itu bukan hanya Keluaran. Sama seperti ini. Keluaran itu bukan hanya membahas tentang Yesus, tetapi cara hidup orang Israel diajarkan. Sekarang Yang dimaksud menurut Taurat, orang benar apa bisa dibunuh? Di mana? Gini loh, Bang. Nah, Yesus yang mengatakan, Yesus yang berkata, aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku dalam Taurat. Taurat menulis tentang orang benar. Di dalam Taurat kaitannya dengan orang benar, boleh tidak dibunuh orang benar menurut Taurat? Abang ini kayak apa? Terlalu menggebu-gebu kali. Jangan memperbodoh diri. Santai lah, Bang. Jangan memperbodoh diri. Nah, itu dia, Bang. Jangan memperbodoh diri. Nah, Abang. oleh karena Jangan itu, bertahan. oleh karena itu, Taurat orang benar itu boleh nggak dibunuh? Bang, udah aku bilang. Kejadian. Taurat, menurut Taurat orang benar boleh nggak dibunuh? Menurut Taurat. Gini ya, Bang. Gini ya, dengar ya. Dengar. Kitab Taurat bukan hanya Keluaran ini. Iya, terserah. Saya cuma bertanya satu poin, orang benar. Orang benar doang yang saya tanyakan, bukan yang lain. Orang benar menurut Taurat bisa nggak dibunuh? Tidak. Nah, tidak bisa. Boleh nggak dibunuh Yesus? Oke. Kamu seperti apa, Bang? Kayak mana menjelaskan sama Bang ini ya? Lah, Anda ingin membantah Yesus soalnya. Anda membantah dalil. Anda mau bagaimana caranya menipu abang ini ya? Gimana caranya menipu abang ini? Di situ, Bang. Kutanya dulu. Yesus itu orang benar atau orang bersalah? Yesus orang benar atau orang bersalah? Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Matamu suwe, udah. Kamu istirahat deh, istirahat.
Ilmumu nggak bisa. Kau belajar sama Edis dulu cara menipu. Kau ke Edis belajar 60 tahun cara-cara menipu, baru kau ke sini hadapi saya. 60 tahun aja kau belajar sama Edis. Jangan kau pakai cara. Saya ini seorang psikologi, jadi nggak bisa kau tipu dengan caramu. Edis aja yang hampir kalian tuhankan tidak berdaya di hadapan saya, apalagi macam kau jemaat kemarin sore. Nggak bisa kau tipu-tipu. Saya menguasai Bible karena Allah, bukan karena kesombongan. Silakan host dinaikkan sambil saya ketik di YouTube. Oke, thank you. Malam Bang Juma. Malam juga. Dari Kenapa mana? lah orang Islam itu sampah semua, termasuk kayak kau lah tololnya. Kau turun-turunkan sih di situ, panik kau ya, Juma setan. Kurang ajar. Jangan diturunkan. Waduh, host juga. Kompak kali host ini dengan penghujat. Jangan kau menghujat. Kalau kau menghujat langsung keturunkan supaya kau itu tidak dilihat sama orang lain. Supaya kita agama Kristen itu dilihat baik. Jadi kalau ada yang penghujat langsung turunkan. Jangan sampai ketahuan Kristen penghujat. Ini moderatornya bagus. Harusnya moderator kalau ada penghujat kayak gitu, biarkan dulu dia menghujat, lampiaskan emosinya supaya dunia tahu. Gitu loh, jangan kerjasama. Kalian dibayar berapa kah? Kenapa kau macam makan aku Juma setan tolol? Buka kameranya dong. Diam kau, apa hakmu menyuruh-nyuruh aku? Siapa kau rupanya? Sampah semua Islam itu, kenapa ya? Kenapa bisa? Termasuklah kau sampah yang gak bisa didaur ulang. Si Kenapa Edis bisa? aja kau lawan-lawan kayak gitu, kau campakkan. Giliran si Edis mau bertanya, kau campakkan. Kan nomor kali kau. Dengar, Islam taiknya kau, Islam taik kau Juma setan. Ilmumu jong. Tahu kau ilmumu jong? Ketetapan di dalam sampah-sampah yang agama gak bisa didaur Islam. ulang kau lah itu. Cocoknya kau dimusnahkan dari. Yang di mute, biarkan dia khotbah. Di dalam Al-Quran dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yakfaru biha wa yustahza'u biha. Allah mengatakan bahwasanya sungguh Allah telah menetapkan suatu ketetapan dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, janganlah kamu duduk bersama dengan mereka. Itu Al-Quran. Bagaimana mungkin saya membiarkan Edis membahas ayat suci Al-Quran di hadapan saya? Adanya kuludai mukanya nanti. Gak boleh. Ketetapan di dalam Al-Quran jelas. Sungguh kata Allah, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Tidak boleh. An idza sami'tum ayatillah yakfaru biha. Apa kata Allah? Wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Tidak boleh. Itu sudah ketetapan Al-Quran dari Allah. Sungguh Allah telah menetapkan, menurunkan suatu ketetapan bagimu di dalam Al-Quran. Bila mana kau mendengarkan orang kafir mengolok-olok Al-Quran, mengingkari Al-Quran, lalu mengolok-oloknya, kata Allah, janganlah kamu duduk bersama mereka. Sesungguhnya, ini bahayanya nih, apabila kamu tetap berbuat demikian, maka tentulah kamu serupa dengan mereka. Kami nggak mau memberikan ruang kepada penghina Al-Quran. Tidak mau. Barang siapa yang membiarkan pengolok-olok Al-Quran berdiskusi dengannya, kata Allah, maka dia sama halnya, sama seperti orang yang telah mengolok-olok ayat suci Al-Quran. Edis dibiarkan bahas Al-Quran, itu sama halnya, kata Allah, kamu juga sama, karena kau membiarkan orang kafir laknat mengolok-olok Al-Quran tanpa ilmu. Allah enggak mau.
Jadi jangan alasan saya mau datang ke Edis untuk meluruskan. Emang dia bisa mendengarkan apa yang kita jelaskan tentang Al-Quran? Gak bisa. Jadi ketahuan tuh kalau ada orang Islam yang mau PKP sama Edis, itu udah ketahuan itu visi misinya. Karena dia sudah tahu hukumnya. Pasti dia olok-olok, pasti dia tidak mau terima, pasti dia akan menghina apapun penjelasan dari Quran kita sampaikan, pasti mengolok-olok. Berarti kalau ada orang yang masih mau PKP dari Islam dengan Edis, berarti ketahuan visi-misinya. Karena dalilnya jelas, nggak boleh, nggak boleh. Kamu duduk sama Edis membahas, kalau membahas Bible, karena Bible bukan firman Allah, silakan. Nah, seperti tadi, hancur. Hancur kita buat, hancur. Ternyata Yesusnya taat kepada gak boleh kalau kita membahas Al-Quran dengan pengolok-olok Al-Quran, itu nggak boleh. Kita sama halnya dengan pengolok-olok juga. Semangat malam. Dari sekte mana adik? Kristen bang. Protestan berarti ya? Iya, Protestan. Betul. Oke. Boleh Anda silakan. Nah, tadi pembahasannya tentang membunuh yang benar ya? Ya, boleh tidak membunuh orang benar menurut? Tidak boleh bang. Tidak boleh. Berarti kalau membunuh Yesus boleh atau tidak? Tidak boleh bang. Bagaimana kalau ternyata Yesus dibunuh? Berarti pelaku pembunuhannya dosa atau tidak? Tentu saja dosa bang. Nah, terus adakah yang mendapatkan keuntungan dari kematian Yesus? Gimana bang? Ada enggak manusia yang mendapatkan keuntungan dari kematian Yesus? Keuntungan dari kematian Yesus? Iya. Ada bang, ada. Siapa itu? Orang yang percaya. Nah, berarti Anda mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang melanggar firman Tuhan, betul? Salah bang, kalau Loh, itu salah. Tadi boleh nggak membunuh Yesus? Tidak boleh. Cuman masalahnya bang, yang membunuh Yesus itu orang yang tidak percaya dengan ajaran yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang apa yang menjadi hasil pekerjaan mereka yang tidak percaya berujung kepada pembunuhan terhadap Yesus, betul? Karena kayak mana lah kita bilangnya bang? Karena mereka tidak sejalan ajaran mereka. Ibaratnya, Iya. contoh seperti ini, kita bikin contoh. Iya, silakan. Kayak Kristen dengan Muslim lah contohnya. Iya. Kita ambil contoh nyata aja seperti yang di Jawa. Kan ada itu penggusuran gereja. Umat Kristen yang bergereja tanpa membuat masalah kepada orang Muslim, ya kan? Mereka bergereja, cuman karena orang Muslim tidak umat Kristen bergereja karena ingin mengikuti perintah Tuhan Yesus yang baik itu. Cuman masalahnya umat Muslim kadang menggusur mereka. Kenapa? Karena mereka nggak suka. Jadi seperti itu juga penyalipan itu bang. Itu bukan ibaratnya Tuhan tidak Yesus tidak mengikuti kehendak Tuhan supaya dia terbunuh. Cuman orang-orang yang tidak setuju dengan ajaran Tuhan Yesus ingin membunuh dia. Kenapa? Supaya pengikut-pengikut mereka tidak terikut dengan ajaran Tuhan Yesus. Seperti itu. Lalu ketaatan Tuhan Yesus atas perintah Allahnya, Tuhannya, supaya dia tidak lari, dia tidak menyerah dalam memberitakan Injil-Injil kebenaran. Dia tidak lari dari orang-orang yang salah, yang tidak mengikuti Injil itu. Dia harus tetap memberitakan kebenaran itu, walaupun apapun ancamannya, apapun risikonya. Tuhan Yesus taat untuk itu, bukan taat untuk mati. Cuman ya risikonya mati. Masuk akal lah bang? Maksudnya gimana itu? Tuhan Yesus taat kepada ajaran Bapa yang di surga. Dia harus tetap memberitakan kebenaran apapun risikonya. Jadi kematian itu bukan atas perintah Allah, melainkan
Kematian itu terjadi dikarenakan orang-orang yang tidak sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus. Contoh, adalah pihak-pihak yang tidak sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus. Cuman karena mereka ibaratnya takut, pengikut mereka mengikuti ajaran yang benar, jadi mereka merencanakan untuk pembunuhan Tuhan Yesus. Cuman ketaatan Tuhan Yesus untuk tidak lari dari keadaan itu, untuk tidak menyerah, untuk tidak mundur dari memberitakan ajaran itu, walaupun risikonya harus mati. Itu ketaatan Tuhan Yesus terhadap Allah, supaya tidak mundur dalam memberitakan ajaran kebenaran, walaupun risikonya mati. Sampai di situ paham, Bang? Oke, kalau mendengarkan yang Anda sampaikan itu sesederhana itu benar, bagus kedengarannya. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya di mana, Bang? Kalian orang-orang Kristen selamat oleh karena pertumpahan darah Yesus, betul? Kami selamat karena ajaran kebenaran tadi, Bang. Di mana coba kebenaran mana yang menyelamatkan Kristen di dalam pengajaran Yesus itu yang mana? Ibaratnya kan gini, Bang. Gini, Bang. Enggak, disebutkan aja. Selain penyaliban, Kristen mendapatkan keselamatan apa? Keselamatan atas mengikuti ajaran yang dibawakan Tuhan Yesus itu, kebenaran. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Satu? Semua yang ada Injil di Alkitab itu semua kebenaran. Enggak, dari Yesus, bukan dari pengarang Bible. Dari Yesus kan manusia yang turun ke bumi taat kepada Tuhannya. Dia sabat hari Sabtu. Dia sunat, dia puasa, dia sujud, dia syahadat dalam beragama. Apa yang saudara ikuti dari Yesus? Ada? Contoh agar tidak Apa? agar memanusiakan manusia. Contoh seperti tidak mengganggu Memanusiakan manusia. Ibaratnya Di mana? kita Di mana? Di mana berperilaku Yesus? baik terhadap sesama manusia. Itu poin ke-1000. Kan abang minta salah satunya kan? Iya, salah satu. satunya. Semua agama melakukan itu. Semua agama melakukan itu. Sekarang permasalahannya adalah kalian harus menyadari bahwa apa yang tertulis di dalam kitab kalian, apabila Yesus itu tidak disalib, maka sia-sialah kalian dan kalian masih hidup di dalam dosa. Itu kan dalil dalam kitab kalian. Begini, Bang. Kalau Tuhan Yesus tidak memberitakan kebenaran, kalau Tuhan Yesus tidak memberitakan kebenaran, maka manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak akan tahu jalan kebenaran. Jadi untungnya di situ, Bang. Untung Ini kita berbicara penyaliban, adik. Penyaliban, bukan masalah teori yang muncul setelahnya. Akibat sekarang gini, Bang. Penyaliban, benar nggak dosa kalian ditebus? Benar. Nah, tanpa penyaliban dosa kalian tidak ditebus. Tanpa penyaliban, gini, Bang. Sekarang Tuhan Yesus itu disalib karena apa? Disalib, Saya tanya, Abang. disalib karena orang Yahudi tidak mau bangsanya dirampas oleh orang Roma. Maksudnya gimana? Orang-orang Yahudi menyalib Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Dirampas bagaimana maksud Abang? Iya, coba Anda baca Yohanes 11 45 sampai 57. Sebab Yesus disalib bukan karena dosa orang Kristen, itu doktrin. Yesus disalib itu karena faktor politik. Tadi ayatnya ayat berapa, Bang? Yohanes 11 45 satu perikop sampai 57. Anda baca. Yohanes 11 45 sampai 57. ayat 45 sampai 57. Dibaca keras biar semua dengar juga. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Iya. Mengisahkan reaksi setelah Yesus membangkitkan Lazarus.
banyak orang percaya, namun para pemimpin Yahudi atau Farisi dan imam justru merencanakan pembunuhannya karena takut kehilangan kekuasaan dan didatangi Romawi. Imam besar Kayafas bernubuat bahwa lebih baik satu orang mati bagi bangsa daripada seluruh bangsa binasa. Yesus kemudian menyingkir ke kota Efraim. Anda melangkahi beberapa ayat itu, berapa data. Yang tertulis itu, Bang. 45 sampai 57. Itu Anda langkahin itu. Dari 45 Anda baca. Cuman itu ditulis di sini, Bang. Itu sampai, masa langsung ke ayat 54? Yohanes 11, bentar ya, Bang. Ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat. Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan Sahabat Aquarius, thank you. Ya, lanjut. menceritakan Apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Yesus. Lalu imam-imam kepada dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia memaksa, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada bangsa kita, kepada imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Sahabat Aquarius, Dan bukan syukran. Thank you. Lanjut. kecil kali tulisannya, Bang, jadi agak susah bacanya, sorry. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga melainkan untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka bersepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka bumi umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepada kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Nah, Anda dengar latar belakang, karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma, makanya mereka bersepakat mulai hari itu untuk membunuh Yesus. Betul? Ya. Orang Roma yang tidak sejalan dengan kepercayaan Tuhan Yesus, ya. Semua termasuk orang Yahudi. Intinya mereka sepakat membunuh Yesus itu karena tidak mau bangsanya diambil oleh orang Roma.
Sehingga mereka berunding, apa cara kita, bagaimana cara kita supaya bisa membunuh Yesus ini. Makanya mereka melakukan tipu muslihat, berunding untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu, cara-cara muslihat untuk membunuh Yesus. Nah, berarti latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu bukan karena dosa waris Kristen, tapi karena takut bangsa mereka dirampas Romawi. Titik. Itu bisa dibilang dosa juga, Bang. Kenapa? Karena ajaran-ajaran yang dianut oleh orang Roma tadi itu sudah menyimpang, sehingga diturunkanlah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil yang sebenarnya. Lalu mereka ingin membunuh Yesus itu karena apa? Karena dosa atau karena politik? Karena Tuhan Yesus itu benar, dan Tuhan Yesus itu ingin menarik-narik, ibaratnya supaya orang-orang yang pergi ke jalan yang salah agar mengikuti dia. Karena memang yang diajarkan oleh orang-orang Romawi itu sudah menyimpang, termasuk sudah dosa. Iya, sekarang mereka sepakat membunuh Yesus itu karena politik agar bangsanya tidak dirampas Roma, atau karena dosa waris supaya dosa mereka ditebus. Tuhan Yesus dibunuh karena politik oleh orang Roma. Politik oleh orang Roma. Politik. Jadi bukan karena dosa waris. Begini, Bang. Politik orang Romawi yang mengajarkan ajaran yang menyimpang. Karena kan ibaratnya gini, Bang. Kalau ajarannya menyimpang, otomatis orang-orang yang mengikuti ajaran menyimpang itu sudah pasti berdosa. Nah, maka mereka sepakat membunuh Yesus. Orang Romawi ya, yang tidak sejalan dengan Tuhan ya. Ingin membunuh Yesus. Kita bilanglah mereka orang berdosa. Ya, orang berdosa. Karena ajaran mereka menyimpang. Ya, maka Yesus disepakati untuk dibunuh oleh mereka, bukan? Iya, disepakati orang Romawi, orang Romawi yang berdosa tadi. Berarti latar belakang pembunuhan terhadap Yesus karena dosa atau karena politik? Tuhan Yesus, Bang, turun mengajarkan kebenaran itu karena banyak manusia yang sudah menyimpang, sudah berdosa. Cuman orang-orang yang berdosa tadi, orang-orang yang besar, orang pemimpin yang berdosa tadi, mereka membunuh Yesus atas isu politik. Cuman Tuhan Yesus turun untuk menebus orang-orang yang sudah menyimpang tadi, orang-orang berdosa. Dia dibunuh karena politik, kenapa pula dia ingin nebus tuh orang yang berdosa? Di mana dalilnya, latar belakangnya dibunuh untuk logikanya dosa? Seperti ini, Bang. Logikanya seperti ini. Contoh, kawan saya menganut ajaran yang menyimpang, otomatis mereka berdosa tidak? Berdosa. Ajaran yang menyimpang tadi dibikin orang itu untuk contoh bisnis, politik, segala macam. Tapi saya Tuhan Yesus, karena saya tahu mereka berdosa, saya memberitakan Injil. Berarti saya turun untuk menarik orang berdosa itu agar ikut kepada saya menuju jalan yang lurus, yang tidak berdosa. Kan seperti itu. Tuhan Yesus kan turun untuk mengajarkan kebenaran agar manusia-manusia yang menyimpang ini mengikuti dia lalu tidak berdosa. Terus cuman orang yang menyimpang ini membunuh Yesus itu atas unsur politik supaya pengikut mereka tidak berkurang. Terus di mana unsur tebus dosanya? Di mana unsur tebus dosanya? Unsur tebus dosanya begini, Bang. Setelah kematian Tuhan Yesus, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus karena dia tetap berani memberitakan kebenaran itu walaupun dia taruhan nyawa. Jadi orang-orang yang berdosa tadi, Bang, ikut ke Tuhan Yesus, otomatis orang yang berdosa tadi kan sudah tertebus dosanya. Dia sudah mengikuti jalan yang benar. Di mana dalilnya bahwa kematiannya itu
tujuannya untuk nebus dosa itu di mana? Dalilnya tidak ada, Bang. Oh ya sudah. Sudah. Tapi memang kalau kita Apalagi? berbicara logika, Bang. Apalagi? Kalau kita berbicara logika, itu betul. Masa ada Menebus dosa dosa. dihapuskan dengan membunuh orang? Membunuh orang itu bukan menebus dosa, tapi mengakibatkan dosa. Tapi yang membunuh itu kan orang berdosa. Ya betul. Sampai di situ Abang paham kan? Iya betul. Orang berdosa membunuh Yesus. Terus apa hubungannya dengan nebus dosa? Apa hubungan? Tetapi Bang, sebagian di antara mereka orang-orang yang dari ibaratnya yang pengikut orang Romawi yang sudah menyimpang tadi, ibaratnya kalau bahasa zaman sekarang murtad ke jalan yang benar, itu sudah menebus dosa mereka, Bang. Bagaimana ceritanya? Orang dibunuh, perintah di Sekarang dalam begini, Bible. Bang. Sekarang begini. Contoh orang Muslim atau orang Kristen lah kita bilang, orang Kristen. Menurut Abang orang Kristen itu berdosa nggak menurut agama Abang? Berdosalah karena tidak Berdosa pernah tunduk kan? kepada Tuhan. Berdosa Jelas. kan? Iya. Setelah orang Kristen itu murtad lalu mengikuti ajaran Islam dengan baik, apakah dosanya hilang? Hilang. Berarti dosanya tertebus kan? Hilang, betul, hilang. Bukan Tertebus ditebus. dosanya kan? Tidak, dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, bukan ditebus. Ya udah. Itu sama, Bang. Tertebus itu Tidak sama, dengan tidak sama. terhapuskan. Dengarkan, Karena dia sudah saudara. dibersihkan. Dengarkan saudaraku, kalau orang Yahudi punya dosa, Imamat 1 nomor 2, mereka menembus dosanya atas perintah Elohim dengan cara mereka menyembelih hewan, binatang. Yesus pun mengajarkan itu juga. Matius 8 nomor 4. Perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu, binatang. Untuk nebus dosa. Nah sekarang dari mana polanya nebus dosa menggunakan darah manusia? Bukan dengan darahnya, Bang. Tapi Dengan cara dia untuk menarik orang-orang yang menyimpang ke jalan yang benar. ya berarti bukan penyaliban yang menyelamatkan nih. Tapi taruhannya salib. Lah, Cuman kan ibaratnya, Bang, jalan dia memberitakan kebenaran itu adalah penebusan dosa. Tetapi berakhir dengan penyalipan. Itu satu paket itu, Bang. nah di mana dosa ditebus dengan cara menyalib orang? Dengan penyalipan itu semakin banyaklah orang percaya kepada jalan yang benar. Jalan benar itu yang mana? Jalan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Mati disalib. Mati di salib itu bukan ajaran, Bang. Anda baca kitab saudara tanpa penyaliban, maka kamu akan tetap di dalam dosa. Coba Anda baca berapa tadi itu? 1 Korintus 15 nomor berapa tadi, teman-teman? 1 Korintus 15 nomor 17. Sekarang begini, Bang. 1 Korintus 1 Korintus 15 nomor 17. Kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah kepercayaan Kristen dan Kristen masih tetap di dalam dosa. 1 Korintus 15 nomor 17. Sah bungkus. Gimana dong? Berarti tanpa iblis sia-sialah kepercayaan Kristen, tanpa iblis sia-sialah Anda dihapus dari TikTok, Anda merokok. Sia-sialah kemudian sia-sialah kepercayaan Kristen dan Kristen masih hidup di dalam dosa. Di mana dalilnya? 1 Korintus 15 nomor 17. Jedar. Jadi kalian itu harus berterima kasih kepada yang menyalib Yesus. Karena dengan mereka, sebab mereka lah kalian tidak sia-sia di dalam beragama dan kalian tidak hidup lagi di dalam dosa berkat yang menyalib Yesus. Terima
nasib. Makanya orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang berfungsi akalnya di kalian itu semuanya di barat berbondong-bondong keluar menuju Islam. Hanya kalian aja yang masih bertahan karena masih cinta sama babi. Orang luar negeri sudah berbondong-bondong ke Islam karena ajaran kalian, mohon maaf, bertentangan dengan akal sehat. Begitu saudaraku. Selamat malam, Pastor Selamat Edi. malam Bang Suma. Silakan bisa buka Ketemu kamera. lagi kita ya Bang Suma. Siap. Silakan Gimana? Bang. Ya, buka kamera Baik. dulu Bang. Seperti biasa. Oke. Diskusinya yang baik. Baik. Ya. Oke. Halo Bang Suma. Halo juga Abang. Masih cukup kuat ini, masih fit? Masih. Abang dari sejak Oke. pertama kita diskusi sampai hari ini masih duduk di situ juga? Iya, nggak berubah posisi. Berarti saya orang yang konsisten Bang. Iya. Artinya enggak pernah meninggalkan tempat duduknya atau gimana? Oh enggak, saya Oh. justru jarang-jarang sih aktif di Komal ya. Iya. Oke, Gitu. oke Bang, oke. Thank you. Semangat untuk Abang dulu, semangat. Fit Silakan. kan Bang? Alhamdulillah. Bang. Alhamdulillah. Oke, puji Tuhan. Siap. Baik, kita lanjut aja ya. Boleh, Dari silakan. diskusi tadi biar nyambung semua gitu. Oke, silakan. Silakan Abang bernarasi dulu. Oke. Soal kebenaran kan Bang? Enggak, saya lanjut aja biar nyambung supaya teman-teman yang mendengarkan Tentang juga penyaliban Iya. ini. Silakan. bagus. Karena kan Abang tadi bertanya tentang kebenaran juga kan? Apakah orang benar itu Bisa dibunuh. layak untuk disalib atau pantas Siap. disalib gitu kan Bang? Siap. Oke. Baik, saya tanya dulu kepada Abang dulu. Menurut Abang memang ada orang benar? Yesus orang benar. Betul. Terus Selain Yesus apakah ada orang benar? ada seluruh orang yang mentaati perintah Tuhan itu orang benar. Baik. Taat pada perintah tidak selamanya bahwa orang itu adalah benar. Kenapa bisa? Dari mana Abang bisa mengukur? Dari mana Abang semua bisa mengukur orang taat pada perintah dia adalah benar? Perintah Tuhan pasti betul. Iya, dari mana ukurannya Abang semua mengetahui bahwa dia adalah benar? Karena dia mengikuti perintah Tuhan. Pencipta langit dan bumi memerintahkan A, dia ikuti, berarti dia orang benar. Baik. Apakah orang benar itu tidak bisa berdosa? Bisa, Oke, berarti dia bisa berdosa Bang ya? bisa. Oke, Abang bisa berdosa, saya bisa berdosa, dan Iya. semua bisa berdosa, betul nggak? Yes, benar sekali. Oke, sepakat ya. Poin Sepakat. pertama. Poin pertama. Baik. Berarti satu-satunya manusia yang tidak berdosa Bang, Ya, hanya satu. siapa itu? Yesus, Abang sudah katakan tadi. Betul tidak? Tapi sangat disayangkan, ada sayangnya. Hah? Dia Oke, di mana harus sayangnya? menanggung semua sampah dari orang-orang kafir. Betul? Betul. Nah, berarti Sangat betul. Saya Nah, sebentar, sekarang Bang. oke, Belum. sabar. Berarti sekarang manusia yang paling banyak menanggung dosa siapa? Baik. Siapa, Bang? Begini dulu Bang. Enggak, dijawab dulu, dijawab dulu. langsung. Jangan Iya, dijawab jangan dulu. langsung ada kronologisnya Bang. Ada kronologisnya, nggak langsung Iya, gitu iya. Bang. Jadi pertama kan Abang sudah tahu bahwa semua manusia itu berdosa. Silakan. Kecuali Yesus tidak berdosa, betul tidak? Tapi ada sayangnya. Iya, ada sayangnya karena Yesus harus menanggung dosa kan, gitu kan Abang Berarti bilang. manusia yang paling banyak dosanya Oke. sekarang itu siapa? Oh salah Bang, logikanya salah Bang. Kan dia menanggung, Abang. Nanggung, Nanggung. kalau begini Bang, kalau Abang punya Bukan hutang di menghapus, bank. tapi menanggung. Bedakan menghapus Iya, dengan beda menanggung. menanggung. Kalau Anda Kosa kata menanggung, menanggung Bang, Oke, kalau- beda dengan orang yang menghapus. bukan menanggung, bukan Nah, yang sekarang sebenarnya harus berterima analoginya tanggungan itu begini, Bang. Abang, dengarkan saya. Kalau Anda menanggung utang seluruh manusia di bumi, maka Anda adalah orang paling banyak utangnya, betul?
Oke. Nah, begini, Bang. Menanggung kan? Iya. Sekarang Anda melunasi Menanggung kan, utang. Bang? Yes. Sekarang Anda melunasi utang itu kemana? Ke bank atau ke pegadaian kan? Betul? Saya mau tanya, apakah orang yang sabar melunasi, dulu, apakah sabar. orang yang melunasi itu yang berbuat hutang atau bukan, Bang? Dia yang menanggung sekarang. Iya, tapi bukan dia yang berhutang kan? Tapi dia yang menanggung, berarti dia Logikanya yang begitu, berhutang. Bang. Sekarang dia Kalau berhutang. saya yang menanggung, berarti bukan berarti saya yang berhutang. Anda yang menanggung. Saya hanya menanggung. Siapa punya tanggung jawab Bukan sekarang? berarti saya yang berhutang. Logikanya di situ, Bang, logika dasarnya. sekarang yang bertanggung jawab menebus utang itu siapa? Anda atau saya? Bertanggung jawab, yes. Tetapi yang menanggung Oke. bukan dia yang berhutang. Oke, Bang? Oke. Sekarang permasalahannya adalah Oke. Sepakat ya? Dengar. Iya, sepakat. Dengarkan. Sekarang Oke. Anda yang menanggung dosa saya, Anda wajib hukumnya ke bank melunasi, betul? Enggak, saya kembali lagi. Kalau saya Tunggu. menanggung hutang Bilang itu dulu artinya iya. begini, Bilang Bang. Bilang dulu iya. Enggak, logikanya salah, Bang. Jadi gini, kalau saya misalkan Bang Suma ya, Bang Suma coba dengarkan. Ketika Yesus Gantian. menanggung dosa-dosa Kristen, kemana Yesus bawa dosa itu? Surga atau neraka? Jujur. Baik, saya tanya, kalau Jujur, Yesus menanggung, Abang. apakah Yesus berdosa? Lah, dia harus menanggung. Iya, pertanyaan- dengar, esensinya, sedangkan di Bang, bumi, begini. saudara, Bang. sedangkan di bumi Saya aja menanggung. Yesus sudah mati dengan jalan kutuk, apalagi nanti. Iya. Sekarang Betul, ketika tapi Yesus bukan dia yang terkutuk, Bang. Dia menjadi terkutuk. faktanya dia yang disalib, dia yang disalib. Sekarang kalau Yesus menanggung semua dosa Kristen, kemana dia pergi membawa tanggungan Iya. itu? Ke surga apa ke neraka? Jawab. Lewat kematian Kristus. Tapi begini, Bang, biar ada nyambung, cerita, biar nggak nyambung. ada. Nah, makanya saya mau yang jelaskan Anda alasannya, tanggung. oke? Saudara, Anda Ya begini, tidak saya mau bisa- menjelaskan alasannya, Bang. Mau Anda- nggak? Sabar. Anda Supaya tidak logikanya bisa jalan. Sabar. Anda tidak bisa menanggung dosa kami, utang kami dengan cara Anda bunuh diri, nggak bisa. Anda harus pergi Enggak, ke itu pegadaian. juga bukan bunuh diri, Bang. Masa bunuh? Anda Oke, saya mau Anda kembali ke harus logika Abang ya, pegadaian. nanggung ya. Anda harus ke bank melunasi itu. Ketika Yesus menanggung dosa manusia, Yesus wajib hukumnya ke neraka. Titik. Bang Suma, berikan Kecuali kesempatan Yesus saya menjawab, menghapus. oke? Kecuali Yesus menghapus dosa. Bukan Bang menanggung Suma, dosa. berikan kesempatan saya menjawab. Silakan. Sudah bagus kamu menggunakan analogi menanggung. Oh iya dong, Bang Suma punya hutang. Silakan. Misalkan begini, Bang. Dengarkan baik-baik ya. Saya punya utang. Kita saling mengedukasi, Bang. Saya punya Kebenaran utang. bukanlah harus Anda menjadi yang kebenaran menanggung. saya. Sudah saya jawab. Oke. Anda menanggung Bang kemana? Suma menanggung. Anda yang menanggung, Bentar bukan dulu, saya. bentar dulu, Bang. Begini. Oke. Beginilah. Saya punya hutang 100 juta, oke? Betul nggak? Kemudian datang kebaikan Bang Suma. Saya tidak mampu menebus uang 100 juta itu di bank. Kalau saya tidak nanggung. mampu menebus hutang itu di bank, maka saya akan dituntut secara perdata dan pidana. Oke? Ya. Karena saya tidak sanggup melunasi hutang itu yang sejumlah Saya 100 nanggung. juta. Saya nanggung. Tetapi kemudian Bang Suma datang. Menanggung. Saudara, maukah menerima tawaran saudara? Saya akan membantu untuk menanggung. Ya. Nah, saya menanggung. Kalau Bang Habis Suma, itu, sebentar. Kalau Bang Suma menanggung, apakah Bang Suma yang punya hutang itu? Bukan kan? bukan. Tapi Logikanya saya, begitu kan? tetapi saya harus Sebentar, iya, melunasi. sebentar. Saya Saya clearkan harus dulu biar melunasi selesai. utang Anda di mana? Iya, dengarkan. Kan ini kebicara kebaikan Bang Suma. Iya. Kemudian Bang Suma udah sampai sana. baik kan ke saya, gitu Ya, kan? ya. Bang, saudaraku, saya terima ada 100 juta di saya nih. Ya. Nah, saya harus Mau nggak melunasinya terima? kemana? Sebentar loh, Bang Suma. Jadi uang itu jadi gini, Bang. Bukan abang yang melunasi dong, saya yang melunasi, bukan abang. Abang yang pergi ke sana. Kalau Bang ke bank. Suma yang ke bank tidak diterima, ditolak. Abang yang pergi. Jadi iya, uangnya abang kasih ke saya, betul nggak? Oke. Sekarang Anda baca Bentar dulu, saya Roma clearkan, 8. Bang. Nanti nggak ketemu kita. Banget, setuju Oke, banget. jadi bentar, saya clearkan, Bang, sedikit lagi. Sedikit lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang Oke, ini nggak silakan, kalah silakan. bicara. Sekarang seketika Silakan. Anda saya kasih uang 100 juta Anda ke bank melunasi utang Anda, betul? Sekarang Anda Ya. baca Roma 8 nomor 10. Clearkan dulu logikanya, Bang. Sudah clear. Clearkan di Anda yang situ. pergi. Sudah, jadi Anda begini, yang Bang. pergi. Anda yang pergi Saya ke mau bank tanya- lunasi.
Gimana, mau gantian nggak nih? Jadi gini bang, saya Anda sudah yang terima begitu, 100 Bang. juta kan bang? Sudah Belum clear, lewat itu sebentar. Pak, sudah lewat. Enggak bang, kalau cuma 99 lewat. juta apakah sudah lunas bang? Belum, kurang 1 juta. Oke, jadi harus 100 juta ya? Harus. Nah, uang 100 juta itu abang kasih ke saya. Kalau saya tidak terima 100 juta itu, maka saya akan tetap dihukum bang. Betul. Abang sudah berbaik hati ke saya tidak? Sudah selesai sampai sana. Sekarang Oke, Anda ke sana saya bawa lunasi. ke bank. Oke bang. Anda ke Saya bank. bawa ke bank. Nih 100 juta. Lunas. Oke. Lunas. Yang menanggung siapa tadi? Anda. Oh, oke. Atas kebaikan Bang Suma Ya. kan? Anda ke bank. Atas kebaikan Bang Suma kan? Anda ke bank kan? Makanya, oke. Bang Suma membebaskan Anda. saya Dari utang. uang utang. Yang Anda softnya kemana? saya yang dihukum karena tidak bisa melunasi. Anda ke sana. Begitu juga manusia. Sebentar Bang, saya clearkan alasannya. Parah. Anda Enggak terlalu dong. Anda licik Manusia dalam sudah berdiskusi. dikatakan tidak ada Sudah yang benar, analogi, Bang. Licik lagi. Sekarang ketika Kok saya li- kasih aduh, Bang. Anda uang, Coba saya jaga kasih- bahasanya Bang, jaga bahasanya. Kita cuma makanya memainkan jangan logika ini Bang. bertahan kepada logika Anda yang error itu. Itu logika yang Anda mainkan Sekarang tadi. Saya hanya permasalahannya menyesuaikan dengan logika Abang. dengarkan saya. Bukan saya yang melemparkan itu kan Abang tadi. Coba rewind. Saya kasih Anda uang 100 juta. Ya. Anda kemana setelah itu? Jadi begini, bukan soal kemana Bang. Kenapa Kan logikanya Anda jadi harus kacau? melunasi utang Anda. Iya, esensinya adalah melunasi. Anda Oke? kemana melunasinya? Sehingga saya menjadi orang Anda kemana bebas, melunasinya? gitu loh, Bang. Anda kemana Bebas dari melunasinya? tuntutan. Sebelum Anda bebas, Anda kemana melunasinya? saya ke bank Nah, di bank itu untuk maksudnya melunasi apa? itu, betul nggak? Bank itulah Bagaimana? neraka. Betul. Nah, berarti Keren, Anda harus ke Bang. neraka Bagus dulu itu. kan? Anda harus ke neraka kan? Jadi begini, nerakanya begini, pengertian neraka begini. Anda harus ke neraka. Pengertian nerakanya begini, Bang. Apa tuh? Tidak langsung ke neraka, Bang. Nggak Loh, Anda begitu. melunasinya lewat apa? Saya kalau tidak dengar. Kalau tidak saya lunasi, maka berarti kan saya dituntut, Bang. Betul nggak? Iya, jadi Anda Betul harus ke nggak? neraka melunasinya. Dituntut betul? berarti saya harus menjalani hukum. Nah, Kalau saya tidak punya modal 100 juta, maka saya harus dihukum, Bang. Justru logikanya. Anda melunasinya kan di neraka karena dosa. Iya. Dosa neraka tempatnya. Anda harus melunasi di sana. Sekarang Anda baca Bukan begitu, Bang. Saya Anda harus baca. melunasi itu. Anda baca Lunasi Roma saya itu berarti 8. saya bebas dari tuntutan, Bang. Boleh Anda baca. Bang Suma yang membebaskan saya. Gitu kan? Bang Suma yang membebaskan saya. Anda harus Karena ke sana kebaikan melunasi. Suma. Anda harus ke sana melunasi. Nah, artinya sekarang Bang Anda baca Suma yang Roma punya 8. modal itu kan. Anda baca Sebentar, Roma Bang. 8 nomor 10 boleh? Bentar, kalau begini nggak akan nyambung kita, Bang. Supaya nyambung Saya analoginya katakan begini, baca Bang. Roma 8 nomor Oke 10. kan, 2 kalimat aja. Atau 1 menit aja, Bang. 1 menit. Jadi gini, Bang. Kalau Abang tidak sanggup memberikan saya, atau Abang tidak Astagfirullah, tergerak hatinya untuk membantu saya, Sudah selesai. iya, artinya saya harus punya modal yang sama, Bang. Saya harus punya 100 juta, Memberikan uang 100 100 juta. juta untuk supaya saya bebas dari penghukuman. Yang memberikan 100 juta itu Abang. Kan sudah gitu. tadi. Jadi Udah. Abang yang menanggung. Sudah Iya, tadi. Abang itu yang kenapa menanggung. Abang diulang-ulang yang menanggung lagi? ke saya. Kenapa diulang-ulang? Enggak, soalnya analoginya nggak masuk kalau saya lihat. Abang Kenapa tidak nggak memahami masuk? itu. Dengarkan saya saudaraku, Iya. dengarkan. Anda harus ke bank alias ke neraka. Apa buktinya Anda tetap ke neraka? Baca Roma 8 nomor 10. Bukan begitu. Bukan Salah, begitu. salah memahami, Bang. Jadi gini, Bang. Kalau Abang tidak lunasi, coba dengarkan, Bang. Coba. Mungkin sudah capek, Abang. Bukan sabar. Anda yang blow on. Jadi sabar. Kalau Abang tidak meminjamkan modal saya, Hei. dengarkan, Bang. Sudah capek mungkin. Sekarang Kalau Abang tidak bisa saya turunkan meminjam lama-lama orang bodoh. konsekuensi yang saya hadapi, Bodoh Anda itu bodoh. Sekarang pertanyaannya ini, analogi yang Anda bawa tadi, dengarkan saya. Boleh tidak? Boleh tidak utang di Pegadaian dibayar pakai batako? Boleh nggak? Buka mic-nya.
Boleh nggak? Tidak Boleh bisa. nggak? Tidak bisa. Yang di bank itu saya berhutang oke. 100 juta. Oke. 100 juta rupiah Sudah, nominal. Sudah. Tidak Iya, oke, bisa utang Anda dilunasi pakai batako. Bisa tidak dosa ditebus dengan darah manusia? Bisa. Di mana dalilnya? Saya tegaskan, bisa. Mana dalilnya? Baik. Silakan. Tadi bagus sudah abang. Tadi bagus abang sudah tadi mengatakan sudah tadi Anda ya. katakan tidak bisa tebus dosa pakai batako, sekarang bisa. Mana dalilnya? Manusia bisa tebus dosa Jadi pakai begini darah bang, manusia. jangan samakan batako gitu loh. Kok Karena disuruh pakai Anda batako? menebus Pakai dosa uang. pakai darah manusia, nggak nyambung. Orang Yahudi menebus Jadi dosa makanya saya pakai jelaskan darah gini bang. binatang, Abang sudah pakai duit, abang bukan sudah pakai menggemukakan batako. tadi. Lah, Allah, Dengan darah juga bang. darah manusia Dengan apa darah darah. binatang? Makanya, jadi gini bang. Makanya. Dengarkan, biar kita enak bicara. Darah, lihat ya. Darah manusia itu dari mana bang? Dari anak domba yang tidak bercacat celah. Manusia, Tidak boleh ada Pak. cacat. Yesus Artinya itu harus sempurna, manusia. dengar bang. Yesus Domba itu manusia. adalah gambaran terhadap Yesus bang. Domba itu gambaran terhadap Yesus. Manusia, Yesus itu manusia, bukan domba. Dengar. Makanya dia disebut lihatlah anak domba Allah. Terserah. Pernah baca enggak bang? Anda mau mengatakan dia monyet, saya kayak berikan sapi, dalilnya bang ya. babi, Mau nggak? terserah. Saya berikan Tapi yang dalilnya, mau pasti- nggak? Tapi yang pasti Yesus itu bukan domba, dia manusia. Boleh nggak nebus dosa pakai darah manusia menurut agama Yahudi? Bahlul. Dah tua, bukannya pintar, menganalogi, mau bikin nipu. Ku bilang, IQ Anda masih di bawah saya. Jangan coba cara picik di hadapan saya. Jangan. Analogi-analogi. Kalau Anda mengatakan, saya Yesus, Anda punya utang. Saya kasih Anda duit 100 juta. Bagaimana cara Anda melunasinya? Anda harus berjalan ke neraka, membawa plak, baru bisa lunas. Itu satu. Sekarang Anda datang ke Pegadaian membawa batako. Darah Yesus nih Anda bawa. Tuhan, ya paman, aku datang menebus dosaku karena Yesus telah membayarnya. Dengan apa kau bayar? Darah Yesus. Nenekmu suwe, nenekmu kiper, kata Tuhan. Saya tidak mau darah manusia, saya mau darah hewan. Oh, Yesus itu hewan. Langsung kau ditampar sama kau bilang Yesus hewan. Jadi analogi itu jangan pakai sembarangan analogi. Analogi itu dicocokkan. Makanya saya suruh Anda baca Roma 8:10. Karena apa yang dikatakan di dalam Roma 8:10 itu? Kalian itu tetap aja mati di dalam dosa. Meskipun Yesus sudah menebus, tapi kalian mati dalam dosa. Orang mati dalam dosa kemana perginya? Surga. Tidak ada keselamatan bagi kalian, itu tidak ada. Yesus dengan darahnya mau apa nggak ada keselamatan. Dari pola awal aja udah keliru kalian itu. Nggak ada, nggak bisa.